Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa alihi wa sahbihi wa man wala la hawla wa la quwata illa billah amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jamaah majlis taklim az-ziyadah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana dengan rahmat hidayat serta taufiknya kita masih digerakkan hati kita untuk berkumpul di masjid ini. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan keberkahan kepada hidup kita semua. Salawat serta salam selalu kita haturkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua, keluarga kita dan semua yang kita cintai bisa berkumpul kembali bersama di yaumil mahsyar di bawah naungan syafaatnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti biasa, sebelum kita mulai, mari kita membaca suratul Fatihah. Kita khususkan untuk kitab Syekh Abu Hamid Muhammad bin Ahmad Al-Ghazali wa ila ruhiman mansar hafi hadal kitab Syekh Muhammad Isa Nabi Muhammad Dahwana Sobi Hadal Mahkum Zaidi bin Muhammad Amin Muhammad Ali bin Abdul Samad usulihi mafurihi muzawluku ki alim ajmain Allah yakfirlahum wa yarhamuhum wa yuli darajat min jannah wa ini dalina min barakati masya'al warim wa nafatin fidin wa dunya wal akhirah syadillah lahum al-fatihah. A'udhu billahi minasyaitanir Ar-Rahman Ar-Rahim Maliki Yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jamaah sekalian, kita lanjutkan pengajian kita masih dalam kitab Siratul Talibin juz kedua, masih di dalam tanggal ke-4 halaman 152 aslun ya. Lain ya saat Yusuf lain halaman ya. Saya udah tahu pasalnya. Faslun summa a'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Imam Al-Mu'allif rahimahullah nafa'ana bi barakatihi fi darain amin. Syarih sadri siram. Saat Imam enggak bawa kitab, saat Imam. Imam bawa dong kitab. Beli dah kalau enggak punya. Ya. Ini lekar banyak banget, ngapa jadi pegang kitab di belakang? Ini duduk. Ya, takut di depan enggak disuruh baca. Ya. A'udzubillahi syaitanir rajim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Imam Al-Mu'allif rahimahullah nafa'ana bi barakatihi fid dharain amin. Sarudin Ehsan enggak bawa kitab dulu, orang pada belum bawa dia udah bawa. Ya. Ini kitabnya. Faslun summa lam ba'da hadhil jumlati anni mujaradun laka nukatan wajadtuha bihaisu tamkusu fil qalbi. Ya, dari yang kemarin mudah-mudahan masih ingat, ini langsung sambungin aja, nggak pakai di review lagi. Pasal suatu perincian di sini. Kemudian ketahui oleh kamu, kata Imam Ghazali, ba'da hadil jumlah, setelah semua keterangan yang ada kemarin, begitu. Apaan tuh keterangan yang kemarin? Diingat-ingat lagi dah. Ani, bahwa sesungguhnya diriku, ya, mujaradatun laka, aku benar-benar memahami, memberikan semua keterangan gitu, secara mengupas tuntas. Lakat nukhatan, suatu kajian, wajad tuha bihaisu, yang mana aku menemukannya. Ya, menemukan apaan? Semua keterangan yang ada itu bihaisu, di mana tamkusu fil qalbi, yang hal itu bisa bersemayam di dalam hati, iza tadzakartaha, jikalau kalian mau memikirkannya, wa takfika nata hadal babi, dan cukup bagi kamu ya dalam kajian bab ini, wa tadbuka ala wadihatin, dan bisa membawa kamu kepada hal yang terang jelas daripada kebenaran. Inta amal taha wa amil ta biha, jikalau kamu renungin semua bab yang kemarin dibahas dan jalanin. Allah subhanahu wa ta'ala, Allah yang ya memberi taufik dan hidayah. Apa yang kemarin makanya beliau bilang bahasanya gini, ketahuilah udah dibahas dengan jelas ya, tugas hal-hal yang bisa menjadi bahan perenungan untuk bisa dijalankan. Itu apaan tuh tau-taunya
Kalau nggak ingat yang kemarin, ini apa yang mesti direnungin, apa yang mesti dijalanin. Ya. Ada 3 hal kan kemarin, masalah cerita-cerita, ya. Cerita-cerita orang-orang yang pilihan, yang meyakini bahwa rezeki itu sudah menjadi ketentuan Allah. Dan dari cerita-cerita itu ada 3 hal yang bisa kita dapat faedahnya. Itu. Nah, 3 hal itu yang harus kita bisa jadikan perenungan untuk hidup kita dan kita amalin, jalanin. Insya Allah kita bisa beres tentang memahami rezeki itu. Apa 3 hal itu? Ya kalau mau dibahas lagi ntar jadi nggak selesai. Mendingan dilihat di video sebelumnya aja 3 halnya itu. Ya. Ya kayaknya kalau alhamdulillah kan sebenarnya udah ada. Kalau dulu masih dipertanikan kadang ada 10 menitan aneh review dulu kisah sebelumnya minggu kemarin biar nyambung gitu. Kalau sekarang harusnya udah nggak perlu, kenapa? Bisa dilihat tuh di YouTube kemarin ngaji sampai mana sih, ditonton dulu. Kalau enggak 10 menit terakhir lah ditonton biar bisa nyambung itu. Kan tadi udah begitu aja. Jadi pemahaman yang kemarin. Nah, kemarin apaan tuh? Kan gitu. Ya, pokoknya intinya begitu tentang 3 hal faedah daripada kisah-kisah orang-orang pilihan yang yakin bahwa rezeki itu sudah urusan Allah. Faedahnya kemarin ada 3. Dan itu kata Imam Ghazali cukup itu untuk jadi bahan perenungan dan jadi sesuatu yang harus kita jalanin. Ya. Pertama yang bisa kita pahami dari semua hal tentang rezeki itu adalah al-awwalu an ta'lama, ya. Pertama ya, kajian yang bisa kita pahami dari semua kisah tentang rezeki. Pertama adalah an ta'lama anallaha ta'ala domina rizqa li ibadihi fi kitabihi. Ini ya memang ini keyakinan, ya. Saya kadang agak memikirkan ini butuh keyakinan yang kuat karena memang menjalankannya cukup penuh, harus kemauan dan keyakinan dan benar-benar meyakini bahwa Tuhan itu telah menjamin rezeki kepada hambanya dan itu sudah ditulis dalam kitabnya Allah. Nah ini kadang keraguan kita terhadap meyakini Al-Quran, jadi kayaknya agak berat ini untuk diyakini ya, untuk dipahami atau untuk dijalani gitu. Karena emang masalah rezeki adalah masalah yang paling besar, jadi permasalahan bagi umat manusia karena memang sulit untuk meyakini hal seperti ini. Orang yang sudah coba untuk sering ekstrim aja ini akan berurusan dengan keyakinan. Makanya saya juga agak mengatakan ini cukup berat bagi orang yang tidak pernah coba untuk ekstrim. Karena ini pemahaman saya jujur berusaha menjalani dengan ekstrim, memahami ini pun masih agak berat gitu. Keyakinan gitu, meyakini bahwa Allah segalanya. Nah ini untuk orang yang masih nggak bisa hidup kalau nggak megang duit, ini agak sulit ya. Meyakini bahwa harus mampu mengetahui Allah Ta'ala domina rizqa li ibadihi fil kitab, bahwa sesungguhnya Allah telah menjamin rezeki seorang hamba di dalam kitab Quran, ya. Nanti soalnya ada kesimpulan bahwa kaya itu udah takdir, miskin udah takdir. Nah ini yang kita harusnya sudah meyakini rukun iman yang keenam ya. Ya ini kita diajarkan untuk menjadi orang-orang yang bertauhid kan. Ya. Di dalamnya, di atasnya aja dah. Bahwa ada di dalam wama min dabatin fil ardi illa Allahi rizquha, itu surat Hud ayat 6. Ya, sudah ada di dalam kitab, maksudnya tadi dikatakan anta lama, kamu mengetahui bahwa sesungguhnya jaminan tentang rezeki bagi hambanya sudah ditulis dalam Quran. Apa ayatnya? Itu Allah berfirman wa ma min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Itu Hud ayat 6, bahwa apa-apa dari makhluk-makhluk yang melata di atas bumi, ya, termasuk manusia, ya, kecuali tidaklah dari apa-apa yang ada di bumi makhluk melata kecuali Allah sudah mengatur rezekinya, gitu ya. Jadi ini ayat jaminan
bahwa manusia, binatang aja, segala makhluk yang di atas bumi ini sudah dijamin rezekinya sama Allah. Gitu. Ini kita harus pahami dan harus menerima, meyakini ini ayat Quran, ini Allah yang ngomong, ini Tuhan kita. Itu. Nah, sejauh mana kita meyakini Allah sebagai Tuhan dan sejauh mana kita membenarkan kalau Allah itu maha benar dengan ucapannya. Allah yang berucap. Apakah kita meragukan ucapan yang maha benar, yang kita akui, kita menganggap bahwa Allah itu maha benar, ya kan? Kalau dibilang Allah maha benar, enggak terlalu maha benar, marah pasti kita. Iya, Allah maha benar dan Allah nggak pernah bisa salah. Iya, yakin begitu? Ya udah, berarti harus yakin dengan ayat ini, karena ini yang ngomong adalah Allah yang maha benar itu. Kita saat dikatakan Allah tuh nggak maha benar, pasti marah. Iya. Tapi kita bilang Allah tuh maha benar, Allah nggak pernah bisa salah. Iya, kalau begitu berarti omongan Allah ini pasti benar dan nggak akan salah dong. Ini sejauh mana keyakinan kita, apa cuma di lisan, apa benang di sini bahwa yakin bahwa Allah maha benar. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Kan sering gitu. Shadaqallahul azim. Sering begitu ya. Shadaqallah, sering. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Apa ini baru sampai diucapkan saat Allah menyatakan dengan firman-Nya, wa ma min dabatin fil ardi illa Allah rizquha. Ya, tidaklah di atas bumi ini makhluk melata kecuali sudah Allah atur rezekinya. Ya, ini butuh keyakinan dan keyakinan butuh proses pengujian. Ya, pengujian kadang-kadang harus coba-coba ekstrim dengan apa yang Allah tentukan. Faqad domina rizqaka wa takaffala laka bihi. Sesungguhnya Allah telah menjamin rizki kamu dan menanggung bagi kamu akan rezeki itu. Ya, Allah yang menanggung berzeki dengan huruf kita. Ya, Allah menjamin dan menanggung rezeki kita. Ya. Fama taqulu lau a'adaka malikun. Lalu bagaimana menurut kamu gitu? Apa pendapat kamu? Ya, jikalau ini contoh, beliau menyatakan contoh. Allah telah menjamin rezeki kita dan bahkan Allah telah bertanggung jawab terhadap rezeki kita. Kenapa begitu? Sekarang saya contohin, kata Imam Ghazali gitu. Bagaimana pendapat kamu? Lau wa'adaka malikun, seandainya ada raja, bos lah, memberikan janji kepada kita, min mulukid dunia, ya, raja daripada raja dunia, atau pejabat atau orang bos yang menjanjikan kepada kita, annahu yudaibuka alailata, bahwa sesungguhnya dia ingin menjamu kita makan malam. Ya, dia bilang pagi-pagi, entar malam datang ke rumah saya jamu, gitu. Ya, saya jamu perjamuan makan malam, datang aja ke rumah saya, gitu. Ini orang kaya atau raja, gitu. Ya, wa ya'ashika, ya, dan juga akan memberikan hidangan ataupun menghidupkan kita dah, gitu, nyenengin kita dah, yatma'uka al-isya, ya, maksudnya memberi makan malam, ya, ngajak hidangan malam, gitu. Wa anta hasanuzon bih, dan kamu berprasangka baik sama ini orang, ya, bil malik, maksudnya kita yakin ini raja atau bos orang baik, orang bener, nggak bakalan bohong kalau ada janji, gitu. Itu misalnya ada orang yang orang kaya, raja, soleh lagi, ya, bilang ente entar malam rumah ya, aneh ajak makan malam, ya, aneh suguhin ente jadi tamu kehormatan. Dan kita berprasangka baik sama dia, ini orang raja, dia juga baik, dia juga soleh, ya, kita yakin nggak entar malam pasti disuguhin? Yakin kan? Apa kita meyakini ini orang baik dan dia orang kaya dan dia raja. Masa sih ngomong doang, taunya nggak ada duitnya ternyata, gitu, nggak ada. Ini kita udah yakin pasti benar, orang benar, kita husnuzon sama dia karena dia orang baik. Kedua, dia raja,
Ketiga, dia emang banyak duitnya. Ya. Terus kita diundang makan malam rumahnya. Apa kita ragu? Ya. Annahu shadiqun wa la yakdzibu, ya, bahwa sesungguhnya kita prasangka baik nih orang nggak bakal bohong, dia orang benar gitu. Wa la yakhdibul wa'da, dan dia tidak akan bohong, mengingkari janjinya gitu. Bal law wa'adaka bidzalika sukiyun, ya, bahkan walaupun yang janji ini itu adalah seorang pedagang, ya, sekalipun, tapi kalau kita yakin dia adalah orang yang jujur, baik, nggak pernah bohong, walaupun pedagang, ya, kita yakin Esal ini orang yang baik, jujur deh, gitu. Ya udah, pasti kita yakin, ntar malam pasti dikasih kok makanannya, walaupun dia pedagang. Kan kalau dagang doang dibohong, itu kalau kayak gini kayaknya bener, gitu. Ya, gitu. Jadi kita yakin karena percaya bahwa annahu shadiqun, dia orang baik, dia orang jujur, dia orang benar, gitu. Nggak bakal mengingkari janji. Kita yakinnya begitu, husnuzon nama untuk orang, walaupun dia pedagang sekalipun. Kenapa dikata walaupun pedagang? Karena pedagang biasanya tipu-tipu gitu. Tapi ini emang orangnya benar, gitu. Ya, makanya ini ya nggak ragu. Kalau Sandy mungkin ragu juga, apa iya dia mau ngasih gue makan gitu. Ya, ya. Tapi biasanya begitu. Wah, dia orangnya jujur, kalau ngundang makan pasti benar, kecuali dagang begitu. Gitu. Ya. Walaupun sukiyun, pedagang, au Yahudi, walaupun orang Yahudi, walaupun orang Nasrani, maksudnya ya bukan agamanya apapun, tapi kita yakin ini orang baik, ini orang jujur, ini orang nggak pernah ingkarin janji. Akhirnya kita nggak mikir agamanya apa, ya. Walaupun dia Yahudi, tapi dia orang kaya atau orang yang raja, dan dia juga kalau ngundang nggak pernah mengingkari janjinya. Dan kalau dia nggak pernah bohong, kita husnuzonnya begitu, memang tahu gitu, ya kita pasti percaya. Kita udah siap-siap beli baju buat anak kita, baju jas harga 300.000 kan gitu. Anak kita pakai jas tuh, buat makan malam meraja itu, ya, siap-siap. Karena apa? Yakin bahwa pasti dijamu gitu. Au majusiyun, atau orang majusi lah gitu, ya, yang penyembah api. Masturun indaka bizohirihi afifun fi maqalatihi alasta tasiku biwa'dihi, yang mana ini orang, ya, tadi walaupun dia majusi atau apa, masturun haluhu, yang mana keadaannya indaka, ya, yang mana keadaannya secara zahir, ya, yang kamu tahu baik gitu, ya, indaka bizohirihi, masturun afifun, ya, santun, baik. Kita tahunya pokoknya secara zahir, ini orang baik, ini orang benar, ini orang nggak pernah bohong, ini orang menepati janji. Itu. Terus dia ngajak kita, ayo makan malam ke rumah saya, ya. Kita pasti percaya. Kenapa? Karena kita tahu walaupun Yahudi, walaupun Nasrani, walaupun pedagang. Tuh, ini pedagang Yahudi, Nasrani disamain deh. Walaupun sekiyun, Yahudiyun, Nasrani itu. Pedagang, hati-hati itu pedagang. Ya. Tapi kita tahu secara zahir ini orang baik, gitu, santun, ya, fi maqalati, dalam kalau ngomong tuh nggak bohong, gitu. Kalau ngomong tuh nggak sembarangan, jadi kalau ngomong ya pasti ditempatin. Terus pas dia ngomong, ya entar malam makan ke rumah saya, gitu, saya jamu. Nah, kita pasti percaya. Kenapa? Karena kita tahu secara zahir ini orang kalau ngomong nggak bakalan ngingkarin janji, ya. Alasat takibubi, ya, tidakkah kamu percaya sama omongannya, dengan janjinya itu? Wa tatma'innu biqaulihi, tidakkah kamu pastinya akan merasa tenang dengan janjinya? Maksudnya apa? Nggak bakal ragu, apa benar ntar malam disuguhin apa enggak, ya? Apa benar nih janjinya, kita datang ntar kagak ada apa-apaan di rumahnya, kan? Kita nggak berpikir gitu. Kenapa kita yakin? Oh, pasti udah, ya. Kenapa? Karena kita percaya ini orang kaya, satu, duitnya banyak, terus juga dia orangnya nggak pernah ngingkarin janji. Kalau ngomong pasti jalanin. Akhirnya kita pas di rumah dari jam 1 siang sampai jam sore pun santai. Kenapa? Kita yakin pasti ntar ada acaranya, nggak goyang gitu. Apa iya dia bikin acara, apa iya ntar kalau datang ternyata dibohongin gue. Kenapa kita nggak memikir gitu? Kenapa kita tahu secara zahir nih orang baik dan duitnya ada, ya, gitu. Wala tahtamu li asyaik tilka laila, dan kamu juga tidak bingung, tidak risau, tidak galau dengan
tentang masalah makan malam, tentang perihal makan malamnya, nggak resah, ya pasti yakin makan. Bahkan anaknya bilang, Pak makan dulu Pak, udah sore, jangan ntar aja, ntar malam dia makan, gitu. Bisa jadi sampai ditahan anaknya buat makan sore, kenapa? Ntar malam aja, ntar kalau sekarang kenyang, ntar malam nggak makan kita tempat yang enak, gitu. Udah yakin banget tuh, sampai nggak mikirin makannya dulu. Ya, kenapa kita bisa begitu? Karena kita percaya, Ame itu orang memang duitnya ada, emang orang kaya. Emang orang kalau dia ngomong tuh bener jalanin, nggak pernah bohong. Kalau udah bilang janji ini jalanin. Itu pegangan kita cuma dua tuh, yakin banget sama itu apa? Dia orang duitnya emang banyak, rajin. Kedua, dia kalau udah janji nggak bakal diingkar. Itu. Ya. Pama balu, ya apa tuh? Itakal alaih, ya maksudnya yang mana kita sudah mempasrahkan urusan makan malam kita sama tuh orang, sampai kita sore aja waktunya jauh makan kita nggak mau makan dulu. Kenapa? Karena kita segitu yakinnya bahwa nanti makannya ntar aja di rumah orang itu, yakin dan pasti merasa meyakini. Itu faktornya dua, karena kita tahu nih orang nggak bakal pernah bohong, nih orang memang duitnya nggak ada putusnya. Itu. Nah sekarang kata Imam Ghazali, pama balukah, lalu bagaimana menurut pendapatmu, bagaimana menurut pandanganmu, atau bagaimana cara pikir kamu nih ya, ada di benakmu. Waqad wa'adaka Allahu ta'ala, ya, dan sesungguhnya Allah telah menjanjikan kita. Nah ini kan orang kaya aja pegangan kita, dia orangnya duitnya banyak, raja, terus dia janjinya emang nggak pernah bohong. Kalau udah ngomong itu doang pegangan kita. Kita segitu yakinnya nggak pakai makan sore lagi karena kita yakin ntar malam makan. Lalu bagaimana di otak kalian saat Allah yang lebih daripada orang kaya atau raja itu, omongannya pun tidak pernah salah, yang sudah menjamin dan juga lebih kaya dan sangat kaya ketimbang raja tadi itu, dan Allah menjamin bagi kamu akan rezeki, fataqabbala bih, dan juga Allah sudah menjamin dan menanggung jawab tentang rezeki kita. Kok kita nggak bisa tenang? Itu renungin tuh. Ya, ini perumpamaan Imam Ghazali yang mengatakan tadi tentang kisah orang raja itu yang menyembuhkan kita. Kok kita yakin aja sampai nggak makan sore karena kita segitu yakinnya dengan jam 8 nanti ada jamuan makan. Kenapa bisa segitu yakinnya? Karena kita tahu dia raja, duitnya banyak. Kedua, ini raja kalau ngomong nggak pernah bohong. Lalu Imam Ghazali membandingkan dengan, lah kalau Allah kan lebih dari raja, kaya aja ya nggak usah dikata, raja jauh banget. Terus Allah omong aja nggak usah diragukan, dan Allah bilang saya jamin kalian, saya tanggung jawab. Kok kita nggak bisa tenang seperti tadi dengan kisah ke orang raja tadi dinyuguhin makanan itu, ya. Bal aqsama alaih, bahkan Allah bersumpah, ini raja belum tentu begitu, saya sumpah nanti malam saya akan sangguhkan kalian makan. Nggak pakai ngomong sumpah, cuma janjiin, saya janjiin kamu nanti malam datang ya, saya nggak sampai sumpah. Bahkan Allah sampai bersumpah untuk memberi rezeki dan bertanggung jawab terhadap rezeki manusia, bersumpah fi ghairi maudhi, di dalam ya tempat-tempat yang lain, ya maksudnya di ayat lain ada ya apa tuh fi maudhi lain, fi sama'i rizqikum, maksudnya Allah juga memberikan apa nama janjinya, bal aqsamu alaihi fi ghairi maudhi'in wahidin bal fi maudhi'il katsirah, bahkan bukan di tempat satu lain lagi tapi banyak di tempat lain, di ayat-ayat lain, maksudnya di perkataan Allah di Quran tuh banyak jaminan-jaminan, bukan di satu tempat doang. Itu salah satunya yang kemarin kita pernah bahas, ofis sama'i rizqukum, dan di langitlah rezeki kalian. Tuh janji-janji Allah ya, Az-Zariyat yang kemarin tuh ada tulisannya wa ma tu'aduna, ya, dan apa-apa yang telah dijanjikan kepada kalian, dan di langitlah rezeki kalian dan apa-apa yang telah dijanjikan kalian. Mau di dunia kayak di mana? Banyak tuh. Wa rabbis sama'i wal ard, dan demi Tuhan langit dan bumi. Nah, Allah bersumpah. Ini Allah ngomong, dan demi Tuhan langit dan bumi, Allah sendiri bersumpah. Annahu la haqqun
mislama annakum yantikun. Ya Allah pasti akan memberikan apa yang sudah pasti ada. Allah sampai bersumpah menjamin kita. Tadi raja nggak sampai bersumpah loh, demi Allah saya akan berjanji, bersumpah akan memberi makan kalian ntar malam. Nggak sampai ngomong begitu. Allah sampai menjamin, menjanjikan, bahkan bersumpah untuk memberi rezeki kita. Ya. Itu ini bahan perenungan dari Imam Ghazali. Lalu yang mana tuh? Wa anta la tatma'innu biwa'dihi, tetapi kamu tidak merasa tenang dengan janjinya Allah. Bagaimana nih kita? Tadi kok dengan janjinya orang raja yang mau menyuguhkan kita hidangan, kok kita yakin banget dan tenang sampai nggak makan sore, rela harusnya waktunya sore pada makan sama anak-anaknya, dia nggak usah belanja dah, nggak usah beli nasi uduk dulu gitu ya, biar itu pecel ayam dagang ya gitu, nggak usah beli lagi gitu ya, kita ntar malam makan enak gitu, yakin lagi makan enak karena dipikirnya kerajaan pasti makan enak gitu ya, kayak mantra ke rumah Sarah waktu itu gitu ya. Jadi itu kita bisa yakin dan tenang jiwa, ngerasa dijamin jam 8 itu akan ada makan malam. Bahkan sampai kita bisa nyiapin sepatu ya, jas dulu di sore hari. Segitu yakin dan segitu percayanya bahwa jam 8 ntar ada makan malam. Yang ngejamin orang kaya, orang raja, dan yang diyakini dia nggak bakal bohong. Tetapi ini kalau kita tidak bisa tenang dengan janji ya Allah ya, karena pikir janjinya Allah tuh mana sih gitu, besok minggu depan sambil dapat duit 1 juta, nggak ada sih tulisan begitu di langit gitu ya, apa begitu pengennya pengennya, karena ini jatuhnya abstrak ya, janjinya Allah, jaminannya Allah begitu. Gimana ya? Ntar kita bahas kalau masalah pertanyaan yang lebih mendalam ke situ. Tapi ini secara global keyakinan bahwa Allah menjamin, ya, menjamin bahwa kebutuhan, menjamin kebutuhan. Ini pertanyaannya kebutuhan apa keinginan? Itu lagi baliknya, ya. Kalau kebutuhan pasti dijamin. Karena kita ini sudah ngabur antara kebutuhan dan keinginan. Ya, yang kadang kalau bisa jadi kalau makan sehari 2 kali itu kebutuhan, 3 kali itu udah keinginan. Ya, makan ketiganya itu keinginan. Ya, ini dari urusan yang dikatakan makan doang nih. Bisa jadi menurut Allah kebutuhan kita makan cuma 2 kali. Ternyata yang ketiga Allah anggap itu udah keinginan. Bisa jadi nggak ada rezekinya yang ketiga. Ya, karena sudah keinginan. Ya. Bisa jadi makan nasi pakai jengkol, pakai sore asam itu kebutuhan. Tetapi kalau udah minta sambal, sambal adalah suatu keinginan. Berlebihan itu sudah dikatakan keinginan. Lalu kita katakan rezekinya di mana nih hidup kau? Ya ternyata banyak hal-hal yang dari hidup kita ini isinya keinginan doang, bukan kebutuhan. Akhirnya kesannya kita nggak dapat rezeki yang dijamin Allah. Ya, kalau keinginan cari, begitu. Ini kebutuhan yang ya, apa sih yang kita butuhin? Ya, sesuatu makanan yang membuat kita sehat dan juga bisa berdiri tegak dan bisa menjalankan hidup dengan baik, beribadah, itu tuh. Apa harus mewah? Kan enggak. Ya. Kan daging bisa diganti tempe. Gitu. Itu. Ya, itu baru urusan makanan. Tapi kita banyak yang kita pusingin, yang sebenarnya bukan kebutuhan, yaitu gimana caranya punya pot yang bagus, gimana caranya ya beli dekastar. Ini semua udah keinginan, tapi kita pusing hal-hal kayak gitu. Gimana, aduh pengen banget punya jaket yang itu, pengen beli jaket ini. Dan kita dipusingkan suatu hal yang keinginan. Itu wajar kalau kita dikatakan kesannya kayak kita nggak dijamin rezeki. Ya, orang yang dijamin yang kebutuhan kok. Ya, yang kita pengen keinginan semua. Ini yang harus ya.
Itu Allah kasih kita banyak banget kebutuhan-kebutuhan yang kita harusnya jalanin. Salah satunya adalah Allah sudah buka kebutuhan kita untuk belajar. Allah bikinin kitab buat kita, Allah bikinin taklim buat kita, Allah bikin waktu yang luang buat kita untuk dalamin ilmu. Padahal itu adalah Allah bilang, ini saya bukain ruang-ruang yang bagus untuk kamu memenuhi kebutuhan kamu. Apaan? Ilmu. Tapi kita tidak manfaatkan. Allah sudah jamin kebutuhan kita, yaitu dikasih luang waktu, dikasih sehat, dikasih jernih pikiran, dikasih kitab. Zaman dulu nyari kitab susah, dikasih taklim, dikasih waktu luang untuk ibadah segala macam. Itu adalah jaminan Allah untuk kita bisa memenuhi kebutuhan kita, yaitu mendapat ilmu. Tapi kita sendiri cuek terhadap jaminan Allah berupa kelapangan hidup. Padahal Allah melapangkan hidup kita dengan tujuan, isilah itu dengan kebutuhan kalian. Apa? Ilmu. Ya. Karena kalau Allah udah sempitin hidup, nggak ada waktu kita untuk belajar, nggak ada waktu untuk ibadah, itu berarti Allah sudah tutup waktu yang kita butuhin untuk mendalami ilmu, mendekatkan diri kepada Allah. Itu banyak sebenarnya jaminan-jaminan kesehatan. Ini yang kadang kita pikir ada rezeki, itu jaminan-jaminan Allah tuh banyak. Jaminan untuk sesuatu yang, ya kita kan maksudnya sebenarnya banyak keberuntungan, nggak lagi perang, ya nggak lagi, ya justru kemarin banyak hal yang seperti corona itu kan membuat kita banyak di rumah. Berarti banyak buat waktu kita untuk mendalami tauhid. Ya, maka itu hadis Nabi bukan sih, yang dua hal yang sering dilupakan manusia. Ini masalahnya nih. Ini dua hal pada umumnya manusia yang sering lupa, waktu luang dan waktu sehat. Ini sebenarnya jaminan Allah. Saat Allah memberi sehat, itu jaminan bahwa kita dikasih waktu untuk memenuhi kebutuhan kita, yaitu ilmu dan kedekatan diri kepada Allah. Sekarang saya pernah bilang, kalau orang yang lagi nganggur, ya kenapa nggak isi aja sama sholat ibadah sama tahajud. Kan kalau udah kerja kan kadang-kadang alasannya, ya, besok kerja berat, malam bangun gitu. Tapi ternyata pas nganggur pun nggak dikerjain. Itu. Jangan sia-siakan waktu yang Allah kasih luang sekian banyak. Ya, apalagi terutama nih ya, yang belum punya buntut. Ya, kalau udah punya buntut tuh, apalagi udah sampai mau keluar langsung kembar yang mana, ya kan, melantarkan otaknya gitu. Mau belajar juga nggak masuk, keluar lagi, mikirnya susu kan gitu, mikirnya ini. Nah saat orang yang belum kawin dan belum punya anak itu, maksudnya segitu banyak waktu untuk, kan kemarin udah dipahami bahwa apa sih yang paling dibutuhkan kita? Apa? Ilmu, mengenal Tuhan kita. Itu ilmu yang paling kita butuhin, tapi itu kayaknya yang paling kita cuekin. Hal yang paling kita butuhin dalam hidup kita adalah ilmu mengenal Tuhan kita. Tetapi itu justru yang kita nganggap bukan suatu kebutuhan. Kita mikir kebutuhan tuh makan, minum, ini ya kan. Sampai jima jadi kebutuhan gitu. Tapi kita lupa ada kebutuhan yang paling kita butuhin dari semua yang ada, yaitu ilmu bagaimana mengenal Allah. Lalu bagaimana cara dapatin ilmu untuk mengenal Allah? Allah kasih ruang akhirnya. Ini ada majlis, ini ada kitab, ini ada waktu luang. Ini luar biasa sebenarnya. Tapi Allah sudah sering memberikan jawaban kepada kita dari doa kita 17 kali setiap hari. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan kami jalan yang lurus, kata Allah. Udah sering tapi kalian cuek aja. Udah sering di depan mata kalian. Waktu-waktu luang itu adalah jalan lurus yang aku berikan untuk menuju kepada tauhid. Ya. Dan aksara insanu aksara sain wa kana al-insan aksara sain, jadi manusia paling banyak berdalih itu. Nah, ini yang membuat kita beda. Kalau ada orang yang dikatakan ulama-ulama soleh,
hidupnya sama kita 24 jam. Bukan mereka menjadi kenal tauhid karena hidupnya lebih banyak ya jamnya, dia 36 jam gitu kan, enggak sama kan, sama hidupnya 24 jam ya. Tapi kok mereka bisa lebih banyak pemahaman tauhidnya, kenapa? Karena mereka memanfaatkan tadi Allah bukain waktu luangnya, dia masuk ke situ. Ya ini Allah, makasih ya Allah, saya dikasih waktu untuk mendalami ya. Bahkan kalau kita mau jujur, kalau zaman dulu dapat kitab kayak gini nih, senang banget. Sulit sekali zaman dulu, selembar aja kalau dapat hebat banget. Terus ada kitab udah sebagus ini, wah, suatu kebahagiaan ya. Jadi kita ya ini, jangan disalahkan siapapun kecuali kepada diri kita sendiri. Innallaha la yughayyiru biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah nggak akan merubah hidup kita kalau kita sendiri yang nggak mau merubah. Jadi semua tergantung kemauan kita, mau ke surga atau mau ke neraka, itu aja. Kemauan kita pengen bahagia atau pengen sengsara, itu tergantung diri kita sendiri ya. Jadi Allah tidak pernah menzolimi manusia, karena mereka sendiri yang menzolimi diri mereka itu ya. Jadi kalau kita mau jujur, saat kita pengen bahagia tapi kita nggak mau ngerjain, terus kita sengsara, ya harus terimain ya, jangan ngeluh. Kalau misalnya ya udah emang gue pengennya sengsara, ya udah gue nggak mau belajar, nggak mau dalamin tauhid, hidupnya langsung menderita, ya harus terimain, kan dia sendiri yang nggak mau gitu ya. Kalau nggak terimain itu salah lah, kenapa nggak terimain, makanya berbuat itu ya. Hidup cuma sekali, hiduplah yang berarti, itu kan moto-moto pesantren tuh. Hidup cuma sekali, apa gimana sih? Hidup cuma sekali, hiduplah yang berarti. Jangan hidup jika takut mati, jangan mati kalau takut hidup. Takut hidup mati aja, gitu ya. Takut mati jangan hidup, gitu. Hidup cuma sekali, hiduplah yang berarti, gitu. Makanya begitu tuh kayaknya. Saya pernah baca tuh pesantren, itu depannya, keren banget, hidup mati, begitu tuh. Hidup itu, hidup apa namanya? Berani hidup, tak takut mati, gitu ya. Takut mati, jangan hidup. Takut hidup, mati aja. Hidup cuma sekali, hiduplah yang berarti, begitu terus aja. Itu. Biasanya kata-kata gini dari Pak Renal ya, ya. Yang aneh-aneh begini ya Pak Renal. Ya. Dewasa itu pilihan, tua itu pasti, itu dari dia. Kurang-kurang terima sih yang ngomong dia. Itu jadi ini sebagai perenungan kembali ya, bahwa Allah telah menjamin, tetapi kenapa kita tidak merasa tenang dengan janji-janji Allah dan ila qaulihi wa damani, kepada janji dan jaminan Allah. Wala tanzuru ila qasamihi, dan kita kenapa tidak memperhatikan kepada sumpahnya Allah. Bal yatribu qalbuka wa yahtamu, bahkan kamu malah tergoncang hatimu dan gelisah dengan masalah rezeki ya. Payalaha min fadiha ya. Payalaha itu maksudnya segininya tercemarnya hati kita, rusak hati kita, ternyata kita tidak meyakini Tuhan kita. Ini kita lagi ditegur tauhid kita ya. Kita masih terasa tergoncang dengan masalah rezeki, kita masih gelisah dengan kehidupan masalah rezeki. Segini galaunya ketauhidan kita. Kita tidak meyakini Tuhan kita yang sudah menjamin. Nah, ini perenungan buat kita, sejauh mana kita sudah bertauhid. Ya, kita coba perbaiki terus ya. Makanya jangan merasa jadi seorang yang udah benar. Ini pas dibongkar nih, kita tahu diri kan? Iya, masih jauh kita tauhidnya. Jadi jangan kita membayang begini ngaji kayaknya kita udah bener banget. Ini lihat pas kita dibongkar sama Ghazali, malu gitu ya. Belum sampai kita kepada tauhid. Kita masih meragukan Tuhan. Ya. Jadi secara nggak langsung omongan Ghazali, kalian masih meragukan Tuhan tentang kehebatannya. Buktinya jaminan dari Allah masih kalian ragukan.
jaminan dari Allah masih gelisah, berarti kalian tidak yakin dengan omongan Allah. Kalau nggak yakin dengan omongan Allah, berarti kita masih meragukan Tuhan kita. Nah ini tauhid kita masih mesti dilempengin. Makanya jangan sok suci kita jadinya ya. Kita akuin ya, kita coba berusaha, mudah-mudahan di umur 50-60 dapat tauhid yang sebenarnya. Sekarang kita akuin masih menapak nih menuju kepada tauhid. Pegangannya masih begini-gini nih. Nih Allah hitungannya kayak apa nih, tali tambang kapal tuh. Ya, tali tambang kapal untuk naik ke atas di sana ya, banyak yang bisa kita dapat dari Allah. Cuma kita masih megangnya begini. Jadi gimana bisa naik? Gimana bisa kuat? Tali kapal bukan kita giniin, tangan dua kalau bisa, biar kita digoyang kemanapun gak bakal jatuh. Tapi kita masih megangnya begini. Wajar kita sangat takut digoyang. Baru begini megangnya tangan jari dua. Ya kita usahain di umur 40 begini, di umur 60 udah pegangan begini, nggak goyang. Ya kita akuin aja sekarang kita baru masih begini ya Bil ya. Masih megangnya gini, akhirnya nggak boleh senggol dikit, yang senggol tuh jatuh gitu, ya kan? Orang pada megang begini doang, gitu, ya kan? Iya, masih bawah, karena kalau gantungan begini udah bakal kuat tuh, tapi kakinya masih napak, megangnya begini doang. Nah kalau gantungan begini mah nggak mungkin, kuat banget jari, jatuh. Ya, makanya nggak udah senggol dikit, padahal masih napak, jangan senggol gue jatuh gitu. Padahal di bawah. Segitu lemahnya nih iman kan gitu ya. Ini harus direnungi lagi, kita introspeksi diri, perbaiki mujahadahnya. Kemarin disuruh mujahadah kan, sungguh-sungguh coba tes keyakinan. Kalau bisa Imam Ghazali selalu sering mengatakan coba ekstrim lah sekali-sekali. Kalau zaman sekarang ya, sekali-sekali beberapa hal kita coba ekstrim ya, hal-hal yang coba jalan kemana nggak bawa duit misalnya gitu, atau punya duit ada 100.000 aku coba sedekahin semuanya, gue pengen lihat hari ini gue makan apa. Yang hal-hal gitu kecil-kecil aja dulu, kecil-kecilan tuh namanya begitu. Kalau gede-gedean kan ya menyerahkan segala-galanya kepada Allah, urusan-urusan ya dikit-dikit lah gitu ya. Pertaruhan yang dicoba dari hal-hal yang kecil dulu, coba tes gitu ya, terutama di urusan yang lebih kita takutin, masalah rezeki, duit gitu. Coba dah tes, agak pengen kasih dia semuanya, gue coba dah seminggu, jangan seminggu dah, sehari ini aja gitu ya. Kita hari ini kita biasanya megang duit 100.000 bisa gitu, mencoba hari ini gue nggak megang duit sama sekali, 100.000 nya gue pengen kasih orang dari pagi. Dan apa yang akan terjadi? Itu tes kecil aja deh, itu tes kecil jatuhnya. Nah 2.000 aja dah. Itu mah banget ya. Ini yang harus sering dicoba untuk meningkatkan tadi, agar lama-lama berpegangnya kuat. Ini kita masih jangankan ada khawatir jangankan kita berpegang sama tadi Allah, kita belum berpegang, bahkan belum melirik, kita masih melihat tambang yang satu, yaitu duit, harta, kekayaan, jabatan. Masih ini yang dipandang, masih ini yang dipegang. Khawatirnya kita nggak sadar kita masih begitu, boro-boro mau megang ini. Pandangan kita aja masih melihat tambang, kekayaan, duit, jabatan, mobil, masih itu yang kita lihat. Bahkan ada yang udah megangnya ini aja, Allah dilupain, boro-boro mau dipegang. Ini jangan sampai kita jadi yang seperti ini ya, bahaya. Kalau nantinya sakaratul maut kita nggak sadar, ternyata kita tidak bisa mengucap la ilaha illallah ya. Lalu lawat wabalaha wa min pas musibatin law alimat laha, itu bahasa apa namanya, bencana lah, maksudnya seandainya suatu bencana yang mana tidaklah bencana kecuali sesuatu yang dimana hati kita ini ya, hati kita, ketahuan kita ini jauh daripada kuat, daripada berpegang kepada Allah. Ini bencana sebenarnya ya, yang kita tidak sadari. Sholat, puasa, haji, mengaku Islam, bahkan sangat merasa Islami, tapi pas dibongkar seperti ini,
dan kita jujur, nanti dipertanyakan ketauhidan kita. Ini bencana sebenarnya. Ternyata di sini masih dipertanya. Ya. Kepercayaan dan keyakinan kepada Allahnya masih presentasinya bisa jadi 10%, 50%. Sangat malu saat kita misalnya sampai seorang ustadz atau apa naik mimbar berkhotbah segala macam, ternyata pas dibuka seperti ini, alangkah sedihnya, bencana sekali. Di sininya masih 10-20% percaya sama Allah dengan jaminan rezeki doang nih baru, nggak yakin. Bagaimana dengan hal-hal yang lain dari jaminan Allah, ancaman tentang neraka, apa dia yakin? Baru masalah rezeki dia sudah tidak bisa. Ini kita jangan sampai kita seperti, makanya kita ngaji dari dulu sampai sekarang buat benerin diri, jangan pernah niat benerin orang. Kan pas kita buka, bayangin tuh, ya ini untuk diri kita. Kita masih nanya lagi, ya ampun ini jauh amat kayaknya ketawitan kita ya. Kalau kita masih aduh nggak ada duitnya, bingung nih ya. Ini dipertanyakan sama gue tadi, ada gimana nih kita ya. Kalau pusing apa tuh, pusing banget, pusing itu kelihatan. Tahu pas dia lagi butuh duit 1 juta, pusing banget. Tahu pas ada duit di depan muka, pusingnya hilang. Ini Tuhan yang mana nih? Ketenangan jiwanya gara-gara duit ini. Ini yang harus kita renungi lagi. Ya. Kalau misalnya ya Allah makasih dengan ya masih ke atas kan. Makasih duit dicium-cium. Ini Tuhannya udah duit. Gitu. Ya. Ini karena memang ujian umat Muhammad apa? Harta. Semua umat sebelumku mempunyai ujian, dan ujian umatku adalah harta. Nah ini makanya bab ini yang harus kita perbaiki. Wan Aliin ibni Abi Thalib radhiyallahu anhu qala, Ali bin Abi Thalib pernah menyatakan di dalam syair beliau, ya ini sebuah syair beliau memang sering mengucapkan dengan syairnya, atatlubu rizqallahi min indi ghairihi, aku akankah gitu, atatlubu rizqallahi min indi ghairihi, akankah aku minta rezeki Allah kepada selain Allah? Akankah aku meminta rezeki yang datang rezeki Allah tapi mintanya apa? Selain Allah. Tusibuhum min khawfil awakibi amina, wa tusibuhum min khawfil awakibi amina, dan merasa aman dari berbagai akibat. Gitu. Maksudnya kenapa menemohon rezeki, menuntut rezeki kepada selain Allah dan ngerasa aman kalau udah dapat dari selain Allah. Jadi kayaknya yang membuat tenang kita bukan Allah, tapi manusia. Saat udah aman dah kita jalan kemana-mana gak takut dah, ada dia. Jadi bukan ada Allah, ada dia. Kan dia udah megang keuangan dah gitu. Punya dia yang pegang duit, udah aman kita jalan kemana-mana. Ini kok bukan Allah, tapi orang yang mengamankan hidup kita, ya merasa aman dari berbagai akibat karena udah ada yang penanggung. Ini jangan sampai salah, itu boleh secara manusiawi, tapi secara hakikatnya harus tetap dia ini dari Allah. Itu jangan sampai Allahnya hilang. Aman dah kalau ada dia. Gitu. Ini bahasa-bahasa yang jangan sampai keluar sembarangan deh. Ayo udah jalan dah, ada dia nih aman udah. Ini bahasa-bahasa khawatir, ini bahasa musyrikan gitu udah. Itu omongan, makanya orang yang berilmu akan hati-hati berbicara. Itu tak ijab kabul. Udah ada dia, santai. Allah di mana? Nah ini dipertanyakan keimanan kita kalau udah ngomong begitu. Makanya kalau orang yang berilmu tuh hati-hati kalau ngomong. Ya, kecuali dia meyakini ada dia karena Allah menakdirkan dia ada di sini. Insya Allah dia bisa menyelamatkan kita. Masih mending kalau mikirnya begitu. Tapi kalau ada dia, itu pada ada Allah. Ini hati-hati ngomong begini. Khawatir dicabut nyawa dalam keadaan
keluar dari Islam. Itu ya, itu yang kadang-kadang yang gitu-gitu harus diperbaiki itu. Dah aman dah gitu. Wa tarda bi sarrafin wa in kana musyrikan, ya kamu ya redha dengan tukang upah meskipun orang musyrik. Maksudnya apa? Kenapa kita itu redha terima tenang ya kalau ada yang gaji kita meskipun orang kafir, ya aman dah pokoknya, yang penting gue nggak bakal dipecat dah gitu. Selama gue masih kerja sama dia, hidup gue tenang aman. Kok kita ngerasa dijaminnya sama atasan kita meskipun dia musyrik, meskipun dia kafir, tapi kita lupa yang memberi ya keamanan sebenarnya bukan dia, Allah. Itu ini kan banyak kita kadang-kadang ketakutan dan kerisauan dan keresahan saat berhenti kerja. Kesannya Tuhannya itu perusahaan itu, ya bukan Allah. Orang galau, bingung, bahkan stres kalau nganggur, dipecat dari perusahaan. Kenapa? Ntar gimana anak bini gua? Kenapa? Karena itu bukti bahwa Tuhannya adalah perusahaan itu. Ini masuknya. Wa tarda bi sarrafin wa in kana musyrikan, itu. Kamu reda kepada yang mengupah kamu meskipun dia musyrik. Dominan wala tarda bi rabbika dominan, ya. Kamu reda perusahaan atasan itu sebagai penjamin, tapi kamu tidak reda dengan jaminan-jaminan Allah. Itu. Ya. Ka'annaka lam taqra bima fi kitabihi, seakan-akan kamu tidak pernah baca apa yang ada di kitab Allah. Ya. Fa asbahta manhulal yakini mubayina, ya. Maka jadilah kamu orang yang lemah keyakinannya, bahkan jauh keyakinan kepada agama ini, ya, kepada Allah. Baik ya gitu ya. Itu terakhir itu, fa asbahta manhulal yakini mubayina. Maka fa asbah itu maksudnya pagi-pagi, maksudnya segitu cepatnya kita menjadi orang yang tidak yakin kepada Allah, ya, jauh kita dari keyakinan kepada Allah, lemah kita kepada ketauhidan, masih dipertanyakan berarti keimanan kita kepada Allah. Saat kita lebih merasa tenang dijamin sama atasan, sama perusahaan, ya, sama orang, ketimbang jaminan Allah. Ya, ini bukti kita masih melihat sesuatu yang zahir terlihat, belum bisa meyakini Allah itu walaupun tidak terlihat tapi dia hadir, ada. Nah, kegaiban tentang Allah ini kita belum bisa yakini. Kita masih percaya kepada sesuatu yang bisa dilihat, atasan, perusahaan, duit, itu yang membuat kita masih tenang. Nah, berarti kita belum bisa meyakini keimanan bil ghaibillah, dengan kegaiban Allah. Allah emang nggak bisa dilihat. Itu kita disuruh meyakini bahwa Allah itu ada. Tetapi ini bukti kita belum kuat meyakini Allah itu ada, karena kita masih dikuatkan batin kita atas sesuatu yang bisa dilihat. Ya, kalau ada atasan, kalau ada perusahaan, ada duit, ada kerjaan, itu baru kita tenang. Kita masih berpatokan kepada sesuatu yang bisa dilihat Allah. Ini kita berarti belum bisa melihat Allah. Ini perbaiki ketauhidan kita di mana? Itu tadi, karena kalam taqra bima fi kitab. Jadi suruh dalamin Quran untuk meyakini Allah. Memang Allah gaib, tapi itu mesti diyakini. Ini keujian keimanan kita, mengimani la ilaha illallah, ya, amanah billah wal yaumil akhir. Ini dua-duanya belum bisa dilihat dengan mata, ya. Amanah billah wal yaumil akhir, aku percaya yakin kepada adanya Allah dan percaya kepada hari akhirat. Dua-duanya gaib, belum bisa dilihat. Ini bukti kita lagi dites keyakinan kita, apa kita bisa meyakini itu tanpa ngelihat dengan mata. Nah, sekarang ini masih kalah dua di hati kita dengan sesuatu yang dilihat. Kenapa? Buktinya Allah dan akhirat itu tidak membuat kita, Allah tidak membuat kita merasa dijamin, akhirat tidak membuat kita takut dengan neraka. Sedangkan ancaman polisi kita takut, jaminan orang kaya, jaminan perusahaan kita tenang. Kita masih
terpaku dengan sesuatu yang dilihat mata, dan itu memang Allah mau uji sejauh mana kalian bisa meyakini tauhid bahwa Allah itu ada, amanah billah wa bil akhir. Nah, kita tinggal ukur diri kita, masih kuatan mana di diri kita. Sesuatu yang terlihat, apa keyakinan kita kepada Allah. Ya, kalau kita lebih masih kuatnya tenang dengan sesuatu yang dilihat, bukan dengan jaminan Allah yang memang belum kelihatan, berarti keimanan kita masih dipertanyain. Itu. Kalau kita masih takut lebih besar dengan ancaman orang yang bawa golok, orang yang bawa senapan ketimbang ancaman neraka, berarti kita masih lebih kuat keyakinan kita pada zahir dan tidak yakin kepada ancaman akhirat, keyakinan keimanan. Ini dicoba terus perbaiki, bahwa kehidupan yang setelah ini jauh lebih jelas dan lebih yakin, lebih benar. Ya. Jadi kesimpulannya adalah bagaimana caranya kita tetap meyakini, memperbaiki keyakinan kita dengan apa-apa yang dikatakan rukun iman yang paling inti, amanah billah wal yaumil akhir, percaya yakin adanya Allah dan yakin bahwa adanya hari akhirat. Ini yang dipertaruhkan diri kita selama ini, sampai insya Allah mudah-mudahan di umur 50-an kita bisa sampai mempercaya itu lebih kuat daripada mencari yang kita lihat. Itu ya. Jadi perbaikannya, introspeksinya adalah gimana caranya kita memperbaiki ketenangan kita, ketenangan atas jaminan Allah dengan ketenangan dengan materi yang ada, lebih kuat mana. Itu kita ukur ya. Perbaiki terus di situ, perbaiki sampai bisa ketenangan pada jaminan Allah lebih, presentasinya lebih kuat daripada jaminan materi. Nah, itu kita mulai dapat berarti keimanan. Ya. Gimana caranya? Sering tes ekstrim gitu, coba. Sampai sini aja insyaallah manfaatnya. Di hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbana lakal hamdu ya arhamar rahimin. Irhamna warhamna warham walidina wanfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una rabbi zidna ilma warzuqna fahma bi rahmatikal wasi'a ya arhamar rahimin. Sallallahu Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.